Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Novita Dewi. Saya dari Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Islam Bina Esa dengan jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi untuk memenuhi UAS Ilmu Kalam yang diampu oleh Bapak Denny Maulana MPD. Menyikapi pertanyaan yang pertama, di sini juga saya sudah menyiapkan materi berupa tulisan untuk dibacakan dan dipaparkan di video ini. Yang pertama adalah tentang Syiah. Syiah adalah salah satu cabang utama dalam agama Islam yang memiliki keyakinan dan praktik yang berbeda dengan Sunni. Cabang mayoritas dalam Islam, Syiah menganggap bahwa kepemimpinan dalam umat Islam seharusnya berasal dari keturunan langsung Nabi Muhammad SAW melalui Ali bin Abi Thalib dan keturunannya yang disebut sebagai imam. Mereka juga memiliki keyakinan tambahan seperti konsep imamah dan martabat tinggi yang diberikan kepada ahlul bait atau keluarga dari Nabi Muhammad SAW. Pandangan dan praktik dalam agama Syiah dapat bervariasi di berbagai negara dan kelompok. Beberapa perbedaan mencakup praktik ibadah, tradisi, dan penekanan pada martabat para imam. Selain itu, ada perbedaan politik dan sejarah yang juga mempengaruhi dinamika antara Syiah dan Sunni. Menurut saya, penting untuk diingat bahwa dalam setiap agama terdapat keberagaman pendapat dan praktik di antara pengikutnya. Syiah adalah hal yang penting dan perlu diperhatikan dan dipahami juga. Syiah sendiri membentuk berbagai aliran. Dalam aliran Syiah terdapat beberapa kelompok. Ada yang ekstrim, moderat, dan ada juga yang liberal. Pandangan dan penilaian terhadap Syiah atau kelompok agama lain haruslah dilakukan dengan pemahaman yang akurat, tidak memihak, dan menghormati kebebasan beragama serta perbedaan keyakinan. Namun, di samping itu, mengingat aliran Syiah yang berkembang dan menjadi beberapa kelompok, tentunya ada beberapa hal yang perlu kita waspadai, salah satunya Syiah ekstrim, di mana kelompok Syiah ini dikatakan sebagai kelompok yang berlebihan dalam memberi hak atau mensifati imam. Meskipun begitu, saya tidak bisa memastikan secara mendalam mengenai dampak-dampak dari aliran Syiah ini, mengingat adanya perbedaan pandangan dan perlunya menghargai keyakinan orang lain. Selanjutnya ke pertanyaan yang kedua. Nah, gerakan Salafiyah adalah gerakan keagamaan yang menekankan pada pemahaman dan praktik Islam yang didasarkan pada pemahaman para salaf, yaitu generasi awal umat Islam yang dianggap sebagai contoh teladan. Gerakan ini muncul pada abad ke-18 dan 19 sebagai respons terhadap modernisasi dan perubahan sosial yang terjadi di dunia muslim. Baghdad sebagai ibu kota Irak memiliki sejarah yang kaya dalam perkembangan Islam dan menjadi pusat keilmuan dan keagamaan. Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan mengapa gerakan Salafiyah berkembang kuat di Baghdad. Yang pertama, ada warisan keilmuan. Baghdad memiliki tradisi keilmuan yang kuat sejak zaman kejayaan kekhalifahan Abbasiyah pada abad ke-8 hingga ke-13. Pada masa itu, Baghdad menjadi pusat pembelajaran dan rumah bagi banyak para ulama terkemuka. Warisan keilmuan ini memberikan dasar yang kuat bagi perkembangan gerakan Salafiyah yang menekankan pada pemahaman dan praktik Islam yang murni. Kedua, ada keterlibatan politik. Gerakan Salafiyah di Baghdad juga terkait dengan keterlibatan politik. Beberapa kelompok Salafi di Baghdad telah terlibat dalam politik dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam upaya mereka untuk menerapkan tafsir mereka tentang Islam dalam kehidupan masyarakat. Lalu yang selanjutnya ada ketidakpuasan terhadap modernisasi. Gerakan Salafiyah seringkali muncul sebagai respons terhadap modernisasi dan perubahan sosial yang terjadi di dunia muslim. Beberapa orang merasa bahwa nilai-nilai dan praktik Islam yang murni telah terkikis. Selanjutnya ada dukungan dan jaringan. Gerakan Salafiyah di Baghdad juga didukung oleh jaringan dan lembaga keagamaan yang kuat. Ada lembaga pendidikan, masjid, dan organisasi yang mendukung penyebaran ajaran Salafiyah dan memberikan tempat bagi para pendukung dan pengikut gerakan ini untuk berkumpul dan berinteraksi. Penting untuk dicatat bahwa perkembangan gerakan Salafiyah di Baghdad juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial,
politik, dan sejarah lainnya. Sifat dan karakteristik gerakan ini dapat bervariasi. Selanjutnya, menyikapi pertanyaan yang nomor 3. Pandangan saya mengenai doktrin teologi al-Asy'ari ini merujuk pada segala sesuatu yang dikendalikan. Beberapa aspek seperti tauhid yang menekankan keesaan Allah, lalu sifat Allah, qadar yang memberikan pengajaran tentang takdir atau ketentuan Allah terhadap segala sesuatu yang ada di dunia ini, dan ada juga akal dan wahyu yang memegang peran penting di mana akal dan wahyu termasuk ke dalam pengetahuan yang sangat-sangat dibutuhkan dalam memahami aspek agama, dan ada juga ahlul sunnah. Nah, berikut ada pemaparan mengenai beberapa doktrin-doktrin teologi al-Asy'ari. Yang pertama ada tauhid. Al-Asy'ari mengajarkan konsep tauhid yang kuat, yaitu keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan penolakan terhadap kesyirikan. Ia menekankan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan tidak ada yang setara dengannya. Selanjutnya ada sifat Allah. Al-Asy'ari mengajarkan bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna dan unik. Namun, ia menekankan bahwa sifat-sifat Allah tidak dapat dipahami atau dianalogikan dengan makhluknya. Ia menolak tafsir literal terhadap sifat-sifat Allah dan memandangnya sebagai sesuatu yang berbeda dari sifat-sifat makhluk. Selanjutnya ada qadar. Al-Asy'ari mengajarkan konsep qadar, yaitu takdir atau ketentuan Allah terhadap segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Ia berpendapat bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah yang mutlak, namun manusia tetap memiliki kebebasan untuk bertindak dalam batas yang ditentukan oleh Allah. Dan selanjutnya ada akal dan wahyu. Al-Asy'ari mengajarkan bahwa akal dan wahyu adalah dua sumber pengetahuan yang penting dalam agama. Ia menekankan bahwa akal manusia dapat digunakan untuk memahami keberadaan Allah dan beberapa aspek agama. Namun, akal harus tunduk pada wahyu dan tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama. Yang selanjutnya ada Ahlul Sunnah wal Jamaah. Al-Asy'ari merupakan pendukung utama ajaran Ahlul Sunnah wal Jamaah yang merupakan tradisi mayoritas dalam Islam. Ia menekankan pentingnya mematuhi ajaran dan praktik yang telah ditetapkan oleh para sahabat Nabi Muhammad dan generasi awal umat Islam. Pemahaman doktrin-doktrin teologi Al-Asy'ari telah mempengaruhi banyak ulama dan pengikut dalam tradisi Sunni. Namun, penting untuk dicatat bahwa terdapat variasi dan perbedaan dalam pemahaman teologi di dalam tradisi Sunni, termasuk dalam pemahaman doktrin-doktrin Al-Asy'ari. Selanjutnya, menyikapi pertanyaan nomor 4. Paham al-manzilah bain al-manzilatain adalah sebuah konsep yang kali dipopulerkan oleh Mu'tazilah, salah satu sekte teologi Islam. Mereka percaya bahwa ada tempat antara surga dan neraka yang diperuntukkan bagi orang-orang beriman yang melakukan dosa besar dan tidak bertobat sampai mereka mati. Konsep ini juga diperkenalkan oleh Wasil bin Atta yang memutuskan bahwa orang yang berbuat dosa besar selain syirik tidak mukmin dan juga tidak kafir, tetapi fasik. Jadi, kefasikan adalah suatu hal yang berdiri sendiri antara iman dan kafir. Dalam konteks lain, istilah ini juga memiliki hubungan dengan konsep Al-A'raf dalam Al-Quran yang dipahami sebagai tempat bagi orang-orang beriman yang melakukan dosa besar dan tidak bertobat saat kematian datang. Menurut pandangan saya, jadi secara umum, paham al-manzilah bain al-manzilatain merujuk pada posisi atau status seseorang yang berada di antara dua posisi atau status lainnya. Dalam hal ini, antara menjadi seseorang mukmin dan menjadi seorang yang kafir. Perbedaan antara pandangan Qadariyah dan pandangan tentang status pelaku dosa besar terletak pada pemahaman tentang sejauh mana kebebasan manusia dalam melakukan tindakan dan bagaimana Allah memperlakukan pelaku dosa besar. Qadariyah menekankan kebebasan tanggung jawab individu, sementara pandangan tentang status pelaku dosa besar melibatkan pertimbangan tentang hukuman dan kemungkinan ampunan dari Allah. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun jawaban yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.